Masih melanjutkan pasal alasan diperbolehkannya bahkan wajib apabila ada salah satu dari 4 alasan wajib untuk membongkar kuburnya si mayit. Di antaranya tambahan dari Sayyid Ahmad bin Umar As-Sadiri, bila mana si mayit dikubur di tanah sengketa atau dia dikafani dengan kain kafan yang hasil curian. Dan bila mana si mayit dikubur di mayit yang mana mayit tadi kafir tapi dikubur di tanah haram, dan juga bila mana dikhawatirkan tanah kuburannya digali oleh hewan buas. Lalu kemudian yang dihukumi boleh untuk menggali kuburan bila mana dikhawatirkan kuburnya itu kebanjiran, dan juga bila mana sudah diketahui bahwasannya mayit yang sudah terkubur lama itu sudah hancur menjadi tanah. Itu boleh. Adapun menurut kitab Safinatun Najah ada 4. Yang pertama lil ghusli, kuburan mayit itu digali kembali kuburnya dikarenakan apa? Untuk dimandikan. Izalam yataghayyar, bila mana belum membusuk. Jadi semisal ada mayit dikubur tapi belum dimandikan, maka wajib untuk dibongkar kembali lalu kemudian dimandikan. Lalu yang kedua walitaujihi ilal kiblat, agar dihadapkan ke arah kiblat. Misalkan mayit ini tadi dikubur membelakangi kiblat. Walil mali, dan karena untuk mengambil harta, iza dufina ma'ahu, bila mana harta tadi terkubur bersama si mayit. Misalkan tukang gali kuburnya ini tadi ngantongi handphone. Nah, ilalah handphone ini tadi nyampah. Nah, masuk ke dalam kubur bersama si mayit. Nah, itu boleh ya. Walil mar'ati iza dufina janinuha, dan dikarenakan adonyo janin yang dimiliki oleh mayit perempuan, yang mana janin tadi terkubur bersama dengannya. Janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu, dan dimungkinkan janin itu dimungkinkan dalam keadaan hidup. Jadi ada wanita mengandung, terus dia meninggal, lalu kemudian dikubur. Nah, diyakini bahwasanya janin atau kandungan yang ada pada perut si perempuan ini tadi, diyakini ada nyawanya hidup. Nah, posisinya dalam keadaan hidup. Nah, boleh, wajib, bahkan wajib untuk digali kembali kuburannya. Syarahnya maknanya annahu, bahwasanya yunbasyu, dibongkar, digali kembali, al mayyitu, mayit, minal qabri, dari kuburannya, wujuban, secara wajib. Wajib itu berarti apa? Harus. Li ajli ghuslihi, dikarenakan karena untuk dimandikan. Iza dufina bila ghuslin, bila mana si mayit tadi dikubur dengan tanpa dimandikan. Misalkan Doni tadi belum sampai dimandikan lalu dikubur, maka wajib untuk dibongkar kembali agar supaya dimandikan. Illam yataghayyar, syaratnya jikalau si mayit tadi belum membusuk. Tapi kalau sudah membusuk lah, ibaratnya kelang 3 hari atau kelang sehari, otomatis lah membusuk. Nah, itu haram kalau seandainya digali. Tapi kalau cuman hanya dalam beberapa waktu saat saja dari setelah kuburannya, setelah nguburnya diingat, oh iya tadi mayitnya tadi belum mandi, nah dibongkar kembali terus dimandi. Wa misluhu, dan seumpamanya at-tayamumu, ya ditayamumi haitsu tuliba, jikalau memang itu diperlukan. Jikalau misalkan
itu diperlukan. Misalkan jauh dari banyu. Wahazihi, dan keterangan ini ia khoslatul ula, alasan pertama. Minal khisali, daripada beberapa alasan allati yunbasulaha, yang mana dengan alasan ini yunbasu digali kembali kuburnya si mayit, yunbasulahal mayit. Wa annahu yunbasyu, dan juga digali kembali sebagaimana alasan pertama aidon ditaujihi, untuk menghadapkan si mayit ilal kiblati, ke arah kiblat. Iza dufina, jikalau memang si mayit tadi dikubur ghaira muwajjihin, dikubur tidak menghadap laha kepada kiblat. Kalau misalnya si tukang kali kubur dan tukang ngubur dan tadi terbalik, terbalik memposisikan si mayit hingga dia membelakangi kiblat. Syaratnya juga sama, iza lam yataghayyar. Syaratnya jikalau si mayit tadi kondisi tubuhnya belum membusuk. Aidan, sama halnya juga seperti alasan yang pertama, wahazih yang khoslatus saniyah. Ini adalah alasan yang kedua. Alasan yang kedua karena untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Minal khisali allati yunmasulaha. Jadi antara beberapa alasan yang harus digali, si mayit tadi harus digali dari kuburnya. Wa annahu yunbasyu aidan, dan juga si mayit harus digali sebagaimana dua alasan sebelumnya, lil mali, untuk mengambil harta. Iza dufina, bila mana harta tersebut terkubur ma'ahu, bersama mayit. Wa in qalla, meskipun nilainya tidak seberapa, 100.000 misalnya, tercemplung di dalam kubur, belok kubur, nah boleh itu dibongkar dan diambil harta tadi, duit 100 tadi diembek lagi. Kenapa? Ya namanya mayit pasti membusuk, sementara harta ini tadi kan masih ada manfaatnya. Sawaun kana, baik adanya harta tersebut, min berkatihi, dari harta peninggalan si mayit, au li ghairihi, atau milik orang lain. Jadi misalkan tetangga kita nih meninggal, kebetulan pas lagi dikubur kalungnya masih leket. Nah, boleh kita gali terus kita ambil kalungnya. Kalau misalkan kalungnya tadi 2 suku misalkan, lumayan. Au li ghairihi, atau milik orang lain yang ngewangi di dalam kuburnya tadi, HP-nya nyampak masuk ke kubur. Pas dia lah selesai ngubur baru ingat, oh ya HP aku tadi dalam lubang kubur. Nah, boleh digali. Wa ilam yatlubhu, meskipun sang pemilik harta tidak mencarinya, tidak memintanya. Malam yusammi, selama dia tidak merelakannya. Tidak mencarinya dan tidak merelakannya. Dan tidak merelakannya, meskipun dia tidak merelakannya, meskipun juga dia tidak mencarinya. Illam yabtalihu, jika tidak ditelan oleh si mayit, hartanya tadi tidak ditelan oleh si mayit. Amma izab tala'ahu, jikalau harta yang tertinggal di dalam kubur tadi ditelan oleh si mayit, maka demikian hukumnya malam yatlubhu, selama sang pemilik tidak memintanya atau tidak mencarinya, maka tidak diperbolehkan untuk digali. Fa in talabahu, jikalau sang pemilik memintanya atau mencarinya, nubisha, maka boleh digali kuburnya. Wasyukko jaubuhu, bahkan boleh dibelah perutnya. Wadufi'a ilaihi, lalu kemudian diberikanlah harta yang tertelan di tubuhnya tadi kepada si pemilik. Kalau teko,
Wahazihi, dan keterangan ini adalah alasan yang ketiga, al-khoslatus salisah minal hilosali, daripada beberapa alasan allat yunbasyulaha, yang mana alasan tersebut wajib untuk membongkar kuburnya si wa annahu yunbasyu, dan juga wajib membongkar kuburan si mayit, menggalinya kembali, izakana, bila mana si mayit itu imro'atun, seorang perempuan, dufinat, yang dikubur, wafi batniha, sementara di dalam perutnya, janinun hayyun, ada janin atau anak yang posisinya dalam keadaan wahazihi, dan alasannya ini adalah ya al-khoslatur risal allati yunbasyulahal mayyit, di antara beberapa alasan diwajibkannya digali kuburannya si mayit. Wa fi hadzal akhirah, namun pada alasan yang terakhir ini, alasan yang keempat ini diperinci, in amkana, jika memungkinkan, baqa'u hayatihi, masih adonyo tanda-tanda kehidupan janin yang ada di dalam kandungan si perempuan, ba'da syakki batnil ummi, setelah dibelah perutnya, bi ayyakuna lahu sittatu asyhurin, yang mana keberadaan si janin tadi usianya sudah masuk 6 bulan, au aksar, atau lebih. Biasanya kalau sudah 6 bulan atau lebih itu ada kemungkinan janin yang hidup dalam keadaan dia punya ruh, ya. Wajibah, andanya memang dimungkinkan, diyakini ada dalam perut si mayit perempuan yang tadi hidup, wajibah, maka wajib asyakku, untuk membelah perutnya. Tapi membelah perutnya tadi harus menghadirkan tim medis yang memang ahlinya, jangan macam-macam. Wa illa, namun bila mana belum mencapai usia 6 bulan, turingkan, dibiarkan baik si ibu ini tadi, ibu si janin dibiarkan dulu. Kalau seandainya kurang dari 6 bulan, dibiarkan dulu, jangan langsung dikubur bila dafnin, dengan tanpa dikubur, illa ayyamuta, hingga sampai janin yang ada di dalam perutnya itu dalam kondisi telah mati. Setelah diyakini mati, baru fatudfan, lalu kemudian dikubur. Nah, itulah 4 alasan, yang mana 4 alasan ini diwajibkan untuk menggali kubur. Tapi kalau seandainya salah sikok dari 4 alasan ini tidak katik, maka haram hukumnya. Kecuali sama tambahan alasan tambahan yang telah disebutkan oleh Sayyid Ahmad bin Umar As-Sadri, di awal-awal tadi. Faslun, sekarang pasal al-isti'anatu, meminta tolong, arba'u khisalin, ada 4 hukumnya. Menurut kitab Safitatun Najah, meminta tolong itu 4 hukumnya. Yang pertama mubahah, apa mubah? Boleh. Yang kedua wa khilaful aula, apa khilaful aula? Khilaf artinya apa? Menyelisihi. Al-aula artinya keutamaan, menyelisihi keutamaan. Dalam istilah fuqaha ada 3 hukum makruh ini, dibagi menjadi 3. Yang pertama makruh tahrim, yang kedua makruh tanzih, yang ketiga khilaful aula. Makruh tahrim contohnya apa? Dijelaskan bolak-balik. Makruh tahrim
Kalau ditinggalkan kan pahala, yang namanya makruh ini kan dilakukan tidak mengapa. Tapi kalau makruh tahrim ini zaman, hukum yang meniscayakan dosa, karena dalilnya ini perlu ditakwil. Ada sumber hadisnya tapi butuh penakwilan, butuh perincian. Namanya makruh tahrim. Contohnya apa? Salat sunat mutlak yang dilakukan di ba'da asar. Terus setelah terbit setelah tenggelamnya matahari, setelah subuh, setelah terbit matahari, pasti tengah-tengah siang bolong, waktu istiwa, itu hukumnya makruh tahrim. Yang meniscayakan dosa, larangan yang meniscayakan dosa hampir mendekati haram, katakanlah. Beda kalau dengan hukum haram. Kalau hukum haram ini ada dalil nasnya kuat, baik Quran maupun hadis yang melarangnya. Contohnya baca apa? Mabok, ya kan? Melakukan maksiat, namanya haram. Jelas-jelas, mabuk, mencuri, zina dan lain sebagainya. Lalu kemudian makruh tanzi. Makruh tanzinya apa? Contohnya apa? Makruh tanzi, makruh yang biasa. Kamu meninggalkan hal-hal yang sunnah itu makruh. Nah, itu namanya makruh tanzi. Apa-apa yang disunahkan ditinggalkan, nah itu jadi makruh. Contoh pecah kumur-kumur, kalau kita tinggalkan pas lagi wudu, tidak ngapa-ngapa, tapi kita tidak dapat pahala. Istilahnya makruh tanzi itu ini kurang adab, bahasanya kurang adab. Paham ya? Makruh tahrim, makruh tanzi, sama khilaful aula. Ini dalam istilah fuqaha. Wa makruhatun, dan makruh, wa wajibatun, dan wajib. Jadi tingkatan makruh tadi ada 3. Yang pertama tadi yang kuat namanya makruh tahrim, turun ke bawah namanya makruh tanzi, turun lagi namanya khilaful aula. Maknanya annal li'anah, isti'anah artinya minta tolong, tapi kalau i'anah artinya menolong. Menolong ini bisa karena diminta, bisa dikarenakan suka rela, ya kan? Menolong, kita nolong uang ini nah. Ada kalanya kita dimintai, ada kalanya kita memang suka rela. Walau bila tulabin, meskipun dengan tanpa diminta, menolong, meskipun dengan tanpa diminta. Dilihat dari hukum syar'inya, arba'atu aqsamin, hukumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama mubahah, ayastawi fi'luha wa tarkuha, yaitu sama, dilakukan sama, ditinggal sama. Yang kedua wa khilaful aula, sisi keutamaan, ayyajuzu, yaitu boleh melakukannya, wa tarkuha, dan meninggalkannya. Lakin tarokaha aula, akan tetapi alangkah bagusnya untuk ditinggalkan. Yang ketiga makruh wa makruhatun. Maksudnya apa? Ayyajuzu fi'luha wa tarokuha, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Lakin yutarottabu ala tarkiha, akan tetapi dianjurkan untuk meninggalkannya. Imtisalan, sebagai perintah sawabun, yang mana dengan kita meninggalkan tadi kita akan mendapatkan pahala. Lalu yang keempat wa wajibatun, hukumnya wajib, yaitu apa? Yusabu ala fi'liha wa yu'aqabu ala
iya. Yang melakukannya diberi pahala, yang meninggalkannya diberi siksa. Wabagia dan tersisa ismun khamisun, bagian yang kelima. Kata Sayyid Ahmad bin Umar As-Satiri, yang kelima ini tidak disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumer di dalam kitab Safinahnya. Wahwa apa? Al-i'anatu mandubah, menolong yang dihukumi sunnah. Kaladi seperti halnya menolong, usida yang dimaksudkan biha dengan menolong tadi ta'limul mu'in, untuk memberikan pelajaran kepada yang membantu atau yang menolong. Seperti apa? Waka i'anatil munfaridi, seperti menolongnya orang yang sholat sendiri dalam kondisi dia dewean, anis sofi, ya, dari barisan jamaah. Iza jarrohu, ketika dia menarik makmum yang ada di depan dia. Ini saf awal, nah tuh yang dia tadi, Simon Parit tadi narik yang ada uang di depan, ditarik agar supaya apa? Dia bisa diteman. Kenapa? Kalau seandainya dia dewean, dia tidak dapat fadilah jamaah. Dia tidak dapat fadilah jamaah, maka kawannya yang di depan tadi ditarik. Tapi jangan masing-masing narik. Kira-kira yang ditarik nih tadi paham akan ilmunya. Yang ditarik tadi liyakifa ma'au, tujuannya apa? Agar yang ditarik tadi bisa berdiri bersama dirinya. Nah itu yang disunah. Tapi ada sebagian ulama berpendapat sama halnya dia menurunkan derajat orang yang makmum yang ada di depan. Di depan tadi dia dapat sempurna barisan jamaah, tiba-tiba ditarik ke belakang, turun derajatnya. Nah, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i bukan malah menurunkan derajat, justru malah membantu untuk mendapatkan, menyempurnakan fadilah sholat jamaah. Lalu kemudian wasadis, juga Syekh Salim bin Sumer, Syekh Salim bin Sumer dalam matan Safinah tidak menyebutkan bagian yang keenam, yaitu apa? Wahwa al-i'anatu al-muharramah, menolong yang diharamkan. Kal i'anati ala filil haram, seperti halnya menolong atas perbuatan yang diharamkan. Contohnya apa? Membantu orang yang bermaksiat, nah itu hukumnya haram. Banyak contohnya ya. Lemaklah gawe sekalian, bantunya lagi haram ya. Sama hukumnya. Fal mubahatu, adapun menolong yang diperbolehkan, dia apa? Takribul ma'i, mendekatkan air. Maksudnya mendekatkan air kepada orang yang hendak berwudu atau orang yang hendak mandi. Al makna anal i'anata al mubaha, bahwasanya menolong yang diperbolehkan ya ihdarul ma', menghadirkan air. Wa misluhu, yang seumpama dengannya, yaitu ihdarul ina, membawakan wadah air, wadalwi ataupun ember. Wala yuqalu inna khilaful aula, dan membawakan air tadi tidaklah dikatakan sebagai khilaful aula, tidak dianggap sebagai khilaful aula.
Hukumnya hanya boleh saja kita membantu saudara kita yang hendak wudhu atau hendak mandi, kita bantu untuk apa? Kita bantu untuk dia dapat ke banyu. Kita bantu dia membawa ke airnya untuk supaya dia baca mandi, supaya dia baca wudhu. Nah ini kata Sayyid Ahmad bin Umar As-Satiri, kata Syekh Salim bin Sumer, hukumnya tidaklah khilaful aula, boleh. Karena ngapa? Li subutiha, karena memang ada ketetapannya hukum boleh ini tadi anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad sendiri pun kadang dibawakan oleh sahabat ya, air agar supaya beliau bisa berwudu ataupun mandi. Wa hadza huwal awwalu min aqsamil i'ana. Ini hukum yang pertama daripada hukum-hukum macam-macamnya minta tolong. Wa khilaful aula, nah yang dihukumi khilaful aula itu yang cak mana? Hiya sabbul ma, menuangkan air ala nahwil mutawadi seumpama kepada orang yang hendak berwudu. Apa ini misalkan kamu yang muda-muda ini tadi kan, Pak Didik tua, tolong tuang ke dulu aku di banyak, aku nak mandi, nuang ke, tolong tuang ke dulu, aku nak wudu, nuang ke banyu khilaful aula. Karena yang namanya kita ibadah ini kan artinya menghambakan diri. Jadi harus apa? Punya aksi sendiri. Tanpa harus minta bantuan orang lain kalau seandainya kita memang mampu. Jangan merasa jadi pemimpin, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, terus manja. Tolong tuang ke dulu. Aku nak wudu, aku nak mandi. Maknanya anal khilaful aula minal i'anati, bahwasanya hukum khilaful aula daripada meminta tolong adalah al-inanatu, bertolong dengan cara menuangkan air ala nahwil mutawadi kepada orang yang berwudu, hal mustaghsili, sama halnya seperti halnya orang yang hendak mandi. Allah Asy-Syibramilisi, berkata Syekh Ali Asy-Syibramilisi. Syekh Ali Asy-Syibramilisi ini ya termasuk ulama yang bermazhab Syafi'i juga. Wayan bagi dan seyogyanya ayakuna min zalik, adanya daripada zalika tadi ya, khilaful aula tadi. Al wudu minal hanafiyati dari apa? Keran Hanafiyah. Wayan bagi ayakuna min zalik al wudu'u, wudu minal hanafiyati ya, wudu kita wudu tadi dengan keran. Li'annaha, sesungguhnya Hanafiyah keran itu ma'iddatun, memang dibuat seperti itu, listimali digunakan ala hadil wajhi, memang seperti itu. Jadi seolah-olah seakan-akan keran itu apa, membantu menuangkan air kepada kita. Bihaitsu la yata'atta istimalu minha ala ghairihi. Tapi tidak bisa dihukumi sama seperti manusia, seperti wong lain. Jadi kalau keran itu tidak patut dihukumi sama seperti orang lain, seakan-akan menuangkan air untuk kita, tidak seperti itu. Kalau keran, ya keran memang dibuat memang seperti itu. Berbeda kalau kita tadi minta tolong atau kita ditolong, ya ditolong, dituang ke banyu agar supaya kita baca wudu atau mandi.
Fa in ista'ana bisabbi, jadi kalau kita minta tolong agar dituangkan, ya, seandainya kita minta tolong agar dituangkan air agar supaya kita baca wudu, fal aula, maka yang paling utama ayati fasabu an yasarin, yang nuangkennya itu kalau baca posisinya di sebelah kiri orang yang berwudu. Ya, an yasaril mutawaddi. Di annahu, karena posisi sebelah kiri itu amkanu lebih memungkinkan, wa ahsanu adaban, dan lebih bagus adabnya. Minta tuangkan ini tadi, kalau seandainya kita minta tuangkan banyu ini tadi oleh kawan kita, posisinya dia di sebelah kiri, alangkah bagusnya di sebelah kiri. Minta tuangkan ini tadi, kalau seandainya tak kasih uzur, ya hukumnya. Wal makruha, dihukumi makruh, hiya liman yagsil a'dahu, yaitu bagi orang yang anggota tubuhnya, anggota wudunya tadi dibasuh oleh wong lain. Manjo tadi bukan cuma dituangkan tapi dibasuh ke. Ya, kalau kepak ini manjo kan, coba basuh ke dulu tangan aku, kaki aku, muka. Ya, hukumnya makruh. Ya, tidak ada haram, tidak makruh. Al makna maknanya ana li'anata al makruha, bahwasanya menolong yang makruh, al i'anatu fi ghusli a'dha'ina lil mutawaddi, yaitu menolong membasuhkan anggota wudu orang yang hendak berwudu. Ai malam yakun uzrun, jikalau memang tak kati uzur. Tak kati uzur. Kalau ada uzur karena sakit tadi, karena tak kuawa lagi, malah bisa jadi wajib malah. Ya. Kalau tak kati uzur karena manjo tadi, ayo tuang dulu, aku gosok ke dulu. Hukumnya mah tidak sampai ke haram. Wal wajibatu, sementara menolong yang wajib itu cak mana, hiya lil marid, bagi orang yang sakit. Contohnya sakitnya ledak kuawa lagi. Aku misalnya kesetruk, sehingga dia tidak bisa berwudu dan mandi sendiri. Indal ajzi, jadi sakit yang menyebabkan dia lemah. Maknanya annal i'anata, bahwasanya menolong al wajibata yang wajib, dia yaitu al i'anatu lil maridi, yaitu menolong orang yang sedang dalam kondisi sakit, iza ajasa, jikalau memang dia tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Wajibu, maka wajib alaihi, bagi dirinya yang sakit ini tadi, tahsiluman, wajib bagi dia untuk mendapatkan seseorang yu'inuhu, yang bisa membantu dirinya, walau bi ujrati mislin, meskipun dengan upah yang umum standar. Wajib bagi yang sakit ini untuk bisa mendapatkan uang yang pacak membantu dia supaya bisa wudu atau mandi. Wajib, meskipun dengan cara dibayar tapi dengan upah yang umum. Jangan kaget sekali wudu nak minta duit merah. Sehari 5 kali sholat 500.000, ala kenemannya. Jadi yang wajar-wajar, upah yang sewajarnya. Sekali wudu misal ke 2.000. Misalkan uang itu memang nak nuntut upah. Infutila, jikalau memang dia mempunyai kelebihan harta, amma yu'tabaru, daripada harta yang diibaratkan seperti kewajiban dia membayar zakat fitrah. Kalau kewajiban membayar zakat fitrah itu, uang yang wajib bayar zakat fitrah itu yang cak mana? Ya, dia punya harta cak mana? Orang yang wajib membayar zakat fitrah itu dia yang punya harta yang cak mana?
harta yang cukup untuk dia dan keluarganya di malam dan di hari raya. Nah, kalau dia punya harta yang cukup, kebutuhan yang cukup untuk dirinya di waktu malam dan di hari raya, nah itu dia wajib untuk membayar zakat. Nah seperti itulah tadi, wong yang mempunyai kelebihan seperti diibaratkan orang yang wajib membayar zakat fitrah. Berarti wong miskin juga wajib. Beda kalau zakat mal. Kalau zakat mal itu wong yang punya harta sudah mencapai haul setahun dimilikinya dan juga sudah mencapai satu nisab. Wa illa, namun bila mana tidak yang membantunya, tidak gunakan untuk mengupah orang yang membantu baca wudhu ini tadi, tak kati ini dengan cara tayamum. Wa'ada, dan wajib untuk mengulanginya kembali kalau seandainya dia sudah sehat. Sholat yang dia lakukan dengan tayamum ini tadi itu dia hormatil waktu ketika dia sholat, ketika dia sehat. Sholat yang dilakukan selama tayamum itu harus dia ulang, harus dipotong. Walau wajada, kalau seandainya yang sakit tadi mendapati man seseorang yuwaddi'uhu, yang galak mewudukan dia, mau membantu untuk mewudukannya, makanya mutabarri'an, memang betul-betul pengen cuma-cuma. Yang mau membantunya dengan cuma-cuma lazimah, maka wajib bagi yang sakit tadi al-qabulu untuk menerima bantuannya atau menerima pertolongannya. Zi'adamil minna, karena apa wajib tidak adanya hutang budi. Memang rela, kita rela dia nambah. Kita bukan zakat, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'ala bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli awbah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان والسائر البلاد وكل ذي محبة أو برد أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع أجل مجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه جدد الصبي والحمد لله. Sehat Panji.